Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita kembali memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama untuk meresponi panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur pasal 86 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Bersama-sama. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Dengan tetap berdiri, kiranya segenap ciptaan Tuhan memuji memuliakan Tuhan. Mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan nyanyian Inilah Duniahu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan Tuhan, buat berkat-Mu, buat setiap kami ya Bapa. Kami memuji, kami memuliakan Engkau ya Bapa, dan kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang bertata atas setiap kami ya Bapa. Pada minggu hari ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang bertata sendiri dalam hati kami ya Bapa. Kami ingin menikmati setiap momen pada kesempatan ini ya Bapa untuk menikmati Engkau melalui lagu dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Engkau yang bertata dalam hati kami ya Bapa, Engkau yang menguasai kami dan kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari Ulangan pasal 7
ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacakannya secara responsoria. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Bersama-sama. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu yang menyatakan bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Allah adalah kebenaran itu sendiri dan Allah yang menguasai segala alam semesta. Mari kita nyanyikan God and God Alone.
pujian yang indah, tidak saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa ya Bapa. Engkau adalah Allah yang memiliki kami. Kami bersyukur untuk setiap rencana dan rancangan yang Tuhan jadikan untuk kami. Terima kasih ya Bapa untuk setiap keindahan yang Engkau nyatakan buat kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami ingin datang kepadamu dengan penuh ketelanjangan ya Bapa. Kami mengaku untuk setiap pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu, yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya Bapa oleh orang lain. Namun kami yakin Engkau adalah Allah kami, Engkau tahu segala sesuatu yang kami perbuat. Tuhan, dengan penuh penyesalan, kami datang kepadamu ya Bapa. Ampuni setiap pelanggaran dosa yang kami perbuat, dan tunjukkanlah kebenaran-Mu untuk mengarahkan kami semakin hari semakin bertumbuh. Engkau kiranya Rohul Kudus-Mu menguatkan kami juga ya Bapa, untuk menghidupi keselamatan dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Mampukan kami sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Mampukan kami sebagai orang Kristen yang tidak menyanyiakan setiap berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sepenuhnya berserah kepadamu ya Bapa. Kiranya setiap langkah kami ke depan, kiranya Tuhan yang menuntun dan Tuhan yang memampukan. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa untuk pertumbuhan rohani kami ya Bapa. Mungkin banyak hal ya Bapa yang membuat kami bimbang, ragu, ataupun mundur dari hasrat kami untuk memuji memuliakan Engkau. Pada kesempatan ini ya Bapa, kiranya Engkau membukakan mata kami kembali untuk melihat setiap keindahan, setiap rencana Tuhan yang indah, supaya kami mengetahui hal itu tersebut Tuhan, yang mungkin telah dihalangi oleh keberdosaan kami. Engkau mampukan kami ya Bapa, kiranya setiap harinya kami dapat bertumbuh dan menikmati Engkau di setiap tempat dan di setiap waktu kami bekerja, kami bernafas, dan apapun yang kami kerjakan ya Bapa. Kiranya Tuhan setiap hari kami dapat bertanggung jawab untuk iman yang Tuhan berikan, dan setiap hari kami dapat bertumbuh untuk semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk setiap kesehatan kami ya Bapa. Di masa pandemi ini bahkan ada varian baru untuk varian COVID ya Bapa. Namun kami memiliki Engkau ya Bapa, dan kami sepenuhnya berserah kepadamu. Kiranya Engkau sertai, Engkau memberikan antibodi yang baik untuk kami ya Bapa, supaya kami dapat tetap sehat, dan kami juga dapat mempertanggungjawabkan setiap kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk setiap pelayanan setiap gereja ya Bapa. Engkau berkati Tuhan, kiranya nama-Mu sajalah yang dimuliakan. Fokus utama kami untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa, bukan untuk memuji memuliakan diri kami. Kiranya pada minggu ini Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang diagungkan, dan nama Tuhan yang dipuji. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati juga untuk setiap
tanggung jawab kami, terlebih untuk 1 minggu ke depan. Kau berkati kami, supaya kami dapat memaksimalkan setiap anugerah yang Tuhan berikan dan menikmati Engkau setiap pekerjaan yang kami lakukan, terutama untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan perpuluhan dan persembahan syukur kita yang dilandaskan oleh firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan buat kami. Bantu kami Tuhan untuk senantiasa menghitung setiap berkat yang Tuhan berikan dan membuat kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Inilah sebagian berkat dari-Mu ya Bapa yang ingin kami persembahkan kepadamu. Terimalah ya Bapa supaya menjadi kebesaran nama-Mu di muka bumi ini ya Bapa, dan kiranya setiap persembahan yang dikumpulkan dapat diolah dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah lagu yang indah yang menyatakan bahwa Allah adalah pejunan dan kita adalah tanah liat. Mari kita sebagai tanah liat, kita mempersiapkan diri kita untuk mau dibentuk oleh Sang Pejunan. Mari kita nyanyikan lagu Change
my heart, O God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, O God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, O God. Kepada hambanya kami persilahkan. Selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu, mempersembahkan hati kita kepada Tuhan sekali lagi. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, maha suci, maha sempurna. Kami bersyukur mengenal Allah yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kami untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin mengasihi Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar dari kitab 2 Samuel pasal ke-6 ayat 1 sampai 23. Saya akan membacakan beberapa ayat terlebih dahulu, dan di dalam saat pembahasan nanti, saya juga akan membaca ayat-ayat berikutnya. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baali Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyu, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyu berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza,
Lalu Allah membunuh Uza di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Seorang penulis Amerika yang juga seorang teolog bernama R.C. Sproul menulis buku berkaitan karakter Allah. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Sifat Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengenal karakter diri sendiri kita kadang kesulitan. Ada yang kita kenal tentang diri kita, ada yang kita tidak tahu. Ada orang tahu tentang karakter kita yang kita tidak tahu. Atau yang kita tidak tahu, ada juga yang orang tidak tahu. Ada yang kita tahu yang orang juga tahu. Tetapi mengenal karakter sendiri betapa sulitnya. Mengenal karakter orang lain juga betapa sulitnya. Dan bagaimana mengenal karakter Tuhan? Tentu saja R.C. Sproul belajar mengenal karakter Tuhan dari Alkitab. Mengenal karakter diri penting, mengenal karakter orang lain penting, mengenal karakter Tuhan jauh lebih penting. Karena ini menentukan hidup mati kita dan bagaimana seharusnya kita berespon kepada Tuhan. Pagi ini kita memikirkan suatu tema, penyataan karakter Tuhan. Saya yakin dengan menyadari, mengenal karakter-karakter Tuhan, kita semakin bisa berelasi dengan Tuhan dengan bijaksana. Kita bisa bersikap, berespon kepada Tuhan dengan seharusnya. Kita menjadi pribadi yang berespon dengan tepat kepada Tuhan. Nas yang kita pelajari mengungkapkan dua karakter Tuhan yang perlu kita sadari agar hidup kita di dalam berelasi dengan Tuhan berkenan selalu kepadanya. Nah, saya mengajak kita memperhatikan satu persatu karakter ini. Yang pertama, dari 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Karakter Tuhan yang pertama yang perlu kita sadari adalah Tuhan menyatakan murkanya terhadap Uza. Saudara-saudara, ternyata tabut ini ditempatkan di Kiryat Yearim. Di mana itu? Di dalam peta ini Anda melihat kota yang berwarna biru adalah Yerusalem. Sedangkan titik yang berwarna merah adalah Kiryat Yearim. Anda melihat jaraknya tidak terlalu jauh, belasan kilometer saja. Saudara-saudara, suatu ketika Daud mengumpulkan para pemimpin Laskar 100, para pemimpin Laskar 1000, para pemuka orang-orang Yahudi. Mereka berkumpul dan Daud menyatakan betapa dia ingin membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Dia menyatakan bahwa selama puluhan tahun tabut perjanjian ini tergeletak dan tidak dipedulikan. Para pemimpin ini mendukung ide Daud ini. Maka kemudian Daud mempersiapkan 30.000 orang dan para pemusik untuk menyambut acara kembalinya tabut perjanjian ini. Ini adalah semacam festival. Anda bisa bayangkan di dalam perjalanan itu ribuan orang sudah siap di sana karena memang dipersiapkan oleh Daud. Dan orang-orang berkumpul, bermain musik karena mereka menyambut kedatangan tabut perjanjian ke kota Yerusalem. Jadi tabut perjanjian itu diletakkan, dipedati, kemudian 2 ekor sapi berjalan perlahan-lahan. Kemudian Daud menari-nari dan orang-orang memainkan musik. Mereka bersuka cita untuk kembalinya tabut ini. Tidak disangka saudara-saudara, di dalam proses perjalanan ini, sapinya tergelincir. Waktu sapi tergelincir, Anda bisa bayangkan, kemudian bagian depan lebih rendah, dan tabut ini merosot ke depan. Uza cepat-cepat berlari, lalu dia pegang tabut itu. Maksudnya supaya tidak jatuh. Nah, di dalam peristiwa yang begitu singkat dan begitu tidak terduga ini, Uza memegang dan
Ini menimbulkan amarah Tuhan. Lalu terjadilah peristiwa yang mengagetkan. Usa, detik itu juga, tercabut nyawanya dan dia mati. Nampaknya kejadian ini sangat mengejutkan dan spektakuler. Karena orang-orang langsung berhenti, orang-orang langsung diam, dan kemudian mereka tidak melanjutkan lagi. Kematian Usa nampaknya begitu mengagetkan. Karena di dalam ayat yang lain dikatakan, Tuhan menyambar. Nah, Anda bisa bayangkan, menyambar itu seperti apa? Mungkin suatu kilat, mungkin suatu cahaya, mungkin sesuatu suara dan cahaya mengagetkan. Yang jelas, semua orang melihatnya dan semua orang kaget. Dan ketika Usa meninggal, mereka langsung shock dan festival itu berhenti. Daud memutuskan untuk tidak melanjutkan acara itu. Saudara-saudara, tentu kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan membunuh Usa? Padahal Usa hanya memegang tabut itu supaya tabut itu tidak jatuh ketika sapi itu tergelincir. Kita mungkin juga berpikir, apakah tidak berlebihan? Saudara-saudara, ketika saya menyelidiki fakta dan ayat-ayat dalam Perjanjian Lama, saya menemukan ayat semacam ini. Pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Tuhan sudah menyatakan ketentuannya. Jangan memegang barang-barang kudus itu. Tuhan sudah membuat ketentuan, Tuhan sudah membuat pernyataan bagaimana seharusnya barang itu dilakukan. Jadi, kenapa Tuhan membunuh Usa? Saudara-saudara, dengan sedih saya menyatakan, Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang dengan kesucian yang mutlak, tidak mentoleransi kesalahan yang sangat kecil sekalipun. Mungkin kita juga berkata, Pak, bukankah itu sekedar memegang dan bukan suatu kesalahan besar? Saudara-saudara, di dalam ayat lain dikatakan, They shall put on it a covering of goat skin and spread on top of that a cloth all of blue and shall put in its poles. Artinya, tabut itu seharusnya ditutup dengan kulit kambing, ditutup kemudian dengan kain biru, dan dipasangi kayu untuk kemudian dipikul. Saudara-saudara, tidak ada indikasi pada waktu tabut itu dibawa ada kulit kambing, tidak ada indikasi ada tutup kain biru, tidak ada indikasi ada kayu untuk menopang di atas bahu. Waktu itu tidak ada, Tuhan masih berbelas kasihan. Ketika ketentuan-ketentuan ini dilanggar, Tuhan sudah berbelas kasihan. Berbelas kasihan dengan bertoleransi sekalipun tidak ada kulit kambing, sekalipun tidak ada kain biru, sekalipun tidak ada kayu. Nah, belas kasihan Tuhan ini jangan kemudian diasumsikan bahwa Tuhan dapat digampangkan. Tuhan memang pribadi yang berbelas kasihan. Tetapi Tuhan juga pribadi yang maha suci. Dan kemahasuciannya itu tidak mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Di sini kita berhadapan dengan suatu fakta. Allah yang maha suci dan kemahasucian yang mutlak tidak boleh digampangkan karena Allah berbelas kasihan. Belas kasihan Allah adalah karakter Allah. Kesucian Allah juga karakter Allah. Jikalau Allah sudah berbelas kasihan, janganlah kemudian kita menggampangkan, lalu menggampangkan apapun yang Tuhan nyatakan, lalu melanggar sembarangan. Tuhan adalah pribadi yang suci, dan di dalam Dia menghukum Usa, tidak ada kekeliruan dalam pihak Tuhan.
Dengan demikian saudara, kita merasakan suatu kegentaran. Sebenarnya manusia memiliki kesalahan, dan sebenarnya setiap kesalahan Tuhan berhak untuk menghukum. Tuhan berhak memberikan sanksi. Tuhan berhak menyatakan amarah. Tuhan berhak menyatakan murkanya kepada kita manusia yang berdosa. Kenapa Tuhan kadang-kadang tidak menyatakan murkanya? Karena Tuhan berbelas kasihan. Ketika Tuhan menyatakan murkanya, Tuhan sedang menunjukkan karakter kesucian yang mutlak yang menuntut setiap pelanggaran, setiap kesalahan, setiap dosa harus diberi sanksi. Maka di sini kita muncul kesadaran tentang kesucian Allah yang menggentarkan hati kita. Saya sempat kaget membaca suatu ayat di dalam Mazmur. Kalau saya bacakan, Anda mungkin juga kaget. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Allah yang murka setiap saat. Ayat ini mengagetkan kita dan ayat ini ada di dalam Alkitab. Mengapa Allah murka setiap saat? Karena Allah Maha Suci. Di dalam kesucian yang mutlak, Allah benci terhadap dosa, Allah benci terhadap pelanggaran, Allah benci terhadap kesalahan. Jadi saudara-saudara, Daud yang mengenal karakter Allah semacam ini, hatinya diliputi kegentaran. Di dalam Mazmur dia pernah menulis semacam ini. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Saudara-saudara, Daud yang menyadari kesucian Tuhan, hatinya diliputi kegentaran, ketakutan. Karena kesucian Allah, jikalau dinyatakan, memusnahkan, menghanguskan, mematikan. Di dalam peristiwa ini, Daud menjadi marah. Marah terhadap diri sendiri karena mengabaikan ketentuan-ketentuan yang seharusnya di dalam memperlakukan tabut ini. Ketika orang Israel masih dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan, tabut perjanjian ini diletakkan di ruang Maha Suci, di kemah suci. Saudara bisa membayangkan, jikalau ada kemah suci, maka ada ruangan suci dan ruang Maha Suci. Tabut perjanjian ini diletakkan di ruang Maha Suci. Dan tabut ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Ketika siang hari, Tuhan menampakkan diri sebagai tiang awan, dan tiang awan itu tepat di atas ruang Maha Kudus, di mana ada tabut perjanjian. Di waktu malam hari, Tuhan menampakkan diri sebagai tiang api di atas ruang Maha Kudus, di mana ada tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian ini lambang kehadiran Tuhan. Memperlakukannya harus dengan cara yang khusus, dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi. Nah, jadi saudara, ketika tabut perjanjian ini diletakkan di dalam pedati semacam ini, saudara dapat menilai sendiri. Apakah ini suatu cara memperlakukan tabut perjanjian yang lambang kehadiran Tuhan dengan cara yang sebenarnya? Saudara-saudara, jikalau tabut perjanjian saja, ketika salah memperlakukan, Tuhan sudah begitu murka. Bagaimana jikalau itu adalah Allah sendiri yang hadir? Bagaimana jikalau itu adalah Kristus sendiri yang merupakan kehadiran Allah di dunia? Kitab Ibrani menyebutkan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara-saudara, Kristus yang merupakan Allah dan juga manusia haruslah dihargai lebih daripada itu. Dan jikalau ada orang tidak menghargainya, saudara bisa membayangkan betapa geramnya dan murkanya Allah.
Di dalam ayat lain disebutkan semacam ini. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah dengan menyadari kesucian Allah ini, kita beribadah, kita menghampiri Allah kita dengan rasa hormat dan rasa gentar, rasa kagum dan rasa gentar. Karena Allah yang suci ini adalah Allah yang dahsyat. Kita bersyukur bahwa Allah yang dahsyat ini juga Allah yang berbelas kasihan, sehingga memberikan kita keberanian untuk datang menghampirinya. Puji Tuhan. Mari kita mengenal karakter Allah yang kedua. Saya akan membacakan ayat-ayat berikutnya. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 11 saya akan bacakan sekali lagi. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Inilah karakter yang kedua. Tuhan menyatakan berkat-Nya kepada Obed-Edom. Ini adalah gambaran karakter kebaikan Allah kepada Obed-Edom. Saudara-saudara, dalam peristiwa ini Obed-Edom sebenarnya tidak menduga bahwa rumahnya akan dititipi tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang sakral, yang penting, yang kudus itu tiba-tiba ditaruh di rumah Obed-Edom. Tapi Obed-Edom rupanya menghormati, menghargai tabut perjanjian itu dan memperlakukannya dengan baik. Seorang komentator namanya Matthew Henry menuliskan bahwa dulu ada seorang penulis bernama Yosefus mengungkapkan, sebelum ada tabut perjanjian, Obed-Edom adalah seorang yang sederhana, seorang yang miskin. Tapi setelah dia mendapat tabut perjanjian itu dan memperlakukannya dengan baik, di dalam beberapa bulan terjadi hal yang mengejutkan. Makin berbijaksana, makin baik ekonominya, makin banyak menolong orang lain, sehingga namanya menjadi masyhur, menjadi terkenal karena dia begitu banyak perubahan. Dan saudara-saudara, jarak rumah Obed-Edom dengan Yerusalem itu kira-kira 15 km. Sehingga suara berita tentang Obed-Edom terdengar ke telinga Raja Daud. Dan tentu saja ketika Daud mendengar itu, Daud terfikir, alangkah baiknya jikalau Tuhan memberkati bukan hanya satu keluarga, tetapi seluruh kerajaan Israel. Saudara-saudara, Daud memang ingin membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Tetapi tragedi Usa itu yang membuat Daud kemudian menghentikan usaha pemindahan tabut. Tetapi ketika dia mendengar peristiwa yang terjadi pada Obed-Edom, maka Daud ingin lagi membawa tabut itu ke Yerusalem. Saudara-saudara, mengapa Daud ingin tabut perjanjian itu ada di Yerusalem? Keberadaan tabut itu, saudara-saudara, menyatakan 3 aspek penting. Yang pertama,
pemerintahan oleh Allah. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Daud menegaskan pemerintahan di kerajaan Israel adalah pemerintahan oleh Tuhan. Keberadaan tabut di Yerusalem menegaskan pemerintahan oleh Tuhan. Yang kedua, perdamaian dengan Tuhan. Ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Percikan darah domba jantan kepada tabut perjanjian menggambarkan perdamaian dengan Tuhan, penghapusan dosa. Maka ini penting bagi pemberesan relasi antara umat Tuhan dengan Allah sendiri. Yang ketiga, pertemuan dengan Tuhan. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Semasa Musa hidup, Tuhan bertemu dengan Musa di atas tutup pendamaian itu. Artinya, Daud menyadari keberadaan tabut perjanjian di Yerusalem menggambarkan sentralitas keberadaan Tuhan di kerajaan Israel. Pengakuan terhadap Tuhan yang memerintah, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memimpin. Disinilah Daud memiliki sikap yang tepat terhadap keberadaan Tuhan. Ketika Daud menyadari bahwa Obed-Edom mendapat berkat dari Tuhan, Daud mengerti Tuhan sudah tidak marah lagi. Dan bagi Daud, tindakannya bukanlah reaktif, di mana jikalau ada serangan musuh, baru bereaksi secara mendadak, lalu mengadakan suatu tindakan balasan. Tidak. Daud berpikir bukan tentang siapa melawan kita, tetapi siapa bersama kita. Sekalipun tidak ada serangan musuh, Daud menyadari siapakah yang seharusnya bersama kita, siapakah yang seharusnya memimpin kita. Di situ Daud mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan ingin membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Puji Tuhan. Saya akan bacakan ayat berikutnya yang menarik. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. 6 langkah sekali ada pengorbanan. Anda bisa bayangkan jikalau jaraknya 15 km atau 15.000 meter. Sedangkan 6 langkah kira-kira 3 meter. Maka 15.000 meter dibagi 3 meter ada 5.000 kali. Berhenti, 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 dan mempersembahkan korban. Setiap kali korbannya ada 2. Lembu dan anak lembu. Saudara-saudara, ini berapa kali? 5.000 dikali 2. 10.000 lembu dan anak lembu. Ini jumlah yang besar sekali. Kenapa Daud melakukan? Bukankah ini semacam pemborosan? Bagi Daud tidak. Bagi Daud lebih baik ada ribuan lembu disiapkan, ribuan lembu dikorbankan, daripada Tuhan marah karena ada kesalahan yang tidak beres. Manakah yang lebih baik menurut Anda? Ribuan lembu dibunuh atau 1 orang meninggal? Nah, saudara-saudara, di sini kita menyadari harga dari kesalahan itu mahal sekali. Menebus manusia dari kesalahan itu mahal sekali. Sehingga perlu ribuan lembu dikorbankan untuk menjamin bahwa setiap langkah berikutnya Tuhan berkenan. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga
ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Puji Tuhan. Daud bersuka cita sekali karena setelah 6 langkah dikorbankan lembu-lembu, Tuhan tidak menyatakan penghukumannya. 6 langkah lagi, 6 langkah lagi, 6 langkah lagi, sampai mendekati Yerusalem dan akhirnya masuk Yerusalem. Betapa senangnya mereka. Daud bersuka cita, dia menari-nari dan orang juga memainkan musik. Mereka bergembira karena melihat perkenan Tuhan. Detik-detik menjelang tabut itu tiba di kemah yang disediakan Daud merupakan detik-detik yang mendebarkan dan bersuka cita sekali. Karena mereka tahu Tuhan hadir dan berkenan sebagai pusat kerajaan Israel. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya. Puji Tuhan. Ini adalah hari sukacita yang indah sekali, karena tabut perjanjian berhasil tiba di tempat yang seharusnya dengan penghargaan semestinya. Saudara-saudara, sekarang Daud tidak mau melakukan kesalahan. Setelah dia meneliti, maka dia memperlakukan tabut ini dengan baik. Tabut ini ditutupi dengan kulit kambing, lalu di atasnya ada kain biru, dan kemudian ada 2 kayu pengusung, dan orang-orang Lewi mengusungnya, membawanya perlahan-lahan dengan cermat berjalan menuju ke Yerusalem. Saudara-saudara, tabut perjanjian tiba di Yerusalem. Inilah rahasia keberhasilan pemerintahan Raja Daud. Di sini kita melihat tabut yang membawa malapetaka di awal adalah tabut yang juga membawa berkat. Tabut yang membawa kematian adalah tabut yang juga membawa berkat bagi banyak orang. Ini mengingatkan kita tentang apa, saudara? Rasul Petrus pernah menuliskan kalimat semacam ini. Bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Bagi orang yang percaya Kristus, Kristus adalah batu penjuru, juru selamat, pembawa kehidupan kepada Tuhan. Bagi yang tidak percaya, Kristus menjadi penghakiman karena penolakan terhadap Kristus. Saudara-saudara, saya akan melanjutkan membaca ayat-ayat berikutnya, tetapi ayat 16 saya akan membacanya ulang. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat, serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Michal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Michal, di hadapan Tuhan,
yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan, aku menari-nari. Bahkan, aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Tetapi, bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Michal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Saudara-saudara, di sini kita melihat Daud mengekspresikan sukacitanya dengan menari-nari. Ada orang mengekspresikan dirinya dengan merenung menyimpannya dalam hati seperti Maria. Ada orang seperti Yakobus yang mengekspresikan imannya dengan bertindak berbuat. Ada orang yang mengekspresikan dirinya dengan banyak berpikir secara rasional. Saudara-saudara, di sini kita melihat Daud mengekspresikan sukacitanya dengan menari-nari. Di depan mata Michal, apa yang dilakukan Daud adalah hal yang hina. Di depan mata rakyat, apa yang dilakukan Daud mewakili seluruh jiwa masyarakat Israel pada waktu itu. Dan di depan mata Tuhan, apa yang dilakukan Daud diperkenan. Maka di sini ada beberapa cara pandang. Michal mewakili cara pandang Saul dan keluarganya. Bagi Michal yang merupakan keturunan Saul, tabut perjanjian tidak terlalu penting. Sukacita kepada Allah tidak terlalu penting. Menghargai pemerintahan Allah tidak terlalu penting. Bagi Daud, mengutamakan Tuhan itu penting. Tabut perjanjian di Yerusalem penting. Berkenan kepada Allah penting. Ini mewakili dua sikap yang sangat berbeda. Michal tidak sekedar memandang rendah Daud, tetapi dia menghina. Padahal Daud melakukannya di hadapan Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan, siapakah kita berhak untuk menghinanya? Saudara-saudara, inilah dua karakter Tuhan yang kita pelajari pagi ini. Tuhan menyatakan murkanya terhadap Usa. Karena Allah Maha Suci, kesuciannya mutlak. Tuhan memang berbelas kasihan, tetapi keberbelas kasihan Tuhan tidak boleh menjadikan kita menggampangkan, menyepelekan apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Yang kedua, Tuhan menyatakan berkatnya kepada Obed-Edom. Tuhan yang sama, tabut perjanjian yang sama, memberikan hukuman, memberikan malapetaka, tetapi Tuhan yang sama, tabut perjanjian yang sama, memberikan berkat, memberikan kehidupan. Yesus Kristus yang mati dan bangkit, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, Dia adalah berkat besar yang memberikan kehidupan kekal, sehingga kita kelak akan bersama di dalam surga. Tetapi bagi yang menolaknya, dia adalah batu sandungan yang membuat orang dihakimi karena penolakannya. Mari kita bersyukur untuk dua karakter Tuhan yang hari ini kita mengenalnya lebih dekat lagi. Kiranya kita semakin menghormati, semakin menghargai, dan semakin gentar pada Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kiranya kami menjadi semakin sadar kesucian-Mu yang tak terduga. Sadar pada belas kasihan-Mu. Sadar pada kebaikan-Mu. Sehingga kami semakin mengasihi Tuhan, tetapi juga semakin gentar. Semakin sayang kepada Tuhan, tapi juga semakin hormat. Tolonglah kami semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, Ku bersuka cita kerja baginya.
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat dan pulanglah dengan sejahtera. Kiranya Allah Bapa yang memiliki rencana yang sempurna dari kekal, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, dan kiranya Roh Kudus yang diutusnya, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Sekian ibadah kita pada pagi ini. Tuhan memberkati satu minggu ke depan, dan kiranya firman Tuhan yang didengarkan bisa menjadi berkat dan pegangan kita satu minggu ke depan. Tuhan memberkati.